Hai semuanya, selamat pagi, shalom anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Nah, kalau Miss nanti bertanya apa kabar hari ini, coba anak-anak jawabnya dengan seperti ini. Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Gitu, bisa? Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, hari ini kita sudah memasuki hari kedua Papen Kris kita. Siapa yang kemarin masih ingat renungannya tentang apa? Oke, hari ini renungannya akan dibawakan oleh Miss Mela. Namun sebelum kita semua memulai renungan kita pada hari ini, hendaknya kita menyanyikan bersama-sama. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu yang akan Miss Mela putarkan setelah ini. Mari kita menyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be Nah, semoga lagu yang baru saja kita nyanyikan, I wanna be thankful atau rasa syukur kita kepada Tuhan membuat kita bersemangat ya untuk menghadapi hari ini. Karena lagu ini akan berkaitan dengan apa yang akan kita renungkan. Nah, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mari kita semua tundukkan kepala kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hari tadi, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Dan sekarang ya Tuhan, kami boleh kembali menikmati nafas kehidupan yang dari Engkau. Sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya firman ini boleh menolong kami untuk semakin mengenal Engkau sebagai pencipta kami, dan kiranya kami sebagai ciptaan-Mu dapat mengerti apa yang harus kami kerjakan selama di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, kita akan mulai renungan kita pada pagi hari ini. Nah, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Belajar dari Masalah. Kemudian, apa sih yang nanti kita akan pelajari dan apa sih yang akan nanti kita peroleh? Yaitu, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apa itu artinya ya? Oke, kita akan cari tahu bersama-sama, tapi anak-anak harus terlebih dahulu menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Sudah?
Kalau sudah, kita akan bersama-sama membuka dalam Alkitab kita Yakobus 1 ayat 12 sampai 16. Yakobus 1 ayat 12 sampai 16. Sudah dapat semuanya? Yang sudah angkat jempol. Oke, good job. Nah, kita akan baca bersama-sama ya pembacaan Alkitab kita hari ini dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 16. Kita akan membaca bersama-sama. Siap? Sudah siap? Kita baca ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Oke, demikianlah pembacaan kita hari ini dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 16. Nah, di bagian ini jika kalian perhatikan, penulisnya adalah Yakobus. Yakobus itu siapa? Yakobus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, di sini Yakobus menuliskan surat Yakobus ini ditujukan kepada kedua belas suku di perantauan. Ada yang tahu di sini apa itu perantauan? Siapa yang tahu arti dari perantauan? Nah, jadi Miss Mela akan membagikan sedikit pengalaman Miss Mela ya mengenai perantauan. Nah, jadi sebelum Miss Mela berada di Salatiga, Miss Mela mengajar di sekolah yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Nah, pada saat itu Miss disebut sebagai orang perantau atau pendatang begitu. Jadi Miss Mela pergi dari tempat tinggal asalnya Miss untuk mengajar di tempat lain. Nah, itu dia yang disebut dengan perantauan. Jadi kita tinggal di tempat atau di kota orang lain. Mungkin bisa ada saudara, mungkin tidak, karena pada saat itu Miss tidak ada saudara sama sekali. Jadi Miss hanya sendiri ke Sulawesi Utara, tentunya bersama dengan teman-teman, tapi tidak ada saudara di sana. Nah, selama merantau, apakah kehidupan perantauan itu enak? Tidak semuanya ya, jadi ada menyenangkannya, tapi ada tidak enaknya juga. Tidak enaknya karena semuanya harus dikerjakan sendiri, tidak bisa meminta bantuan orang tua ataupun saudara, karena di sana Miss tinggal sendirian. Jadi anak-anak bisa bayangkan ya, bagaimana kehidupan Miss pada saat itu, ya kan? Kalau sakit ya berarti Miss akan mengurus dirinya Miss sendiri. Kalau Miss lapar, ya Miss cari makan sendiri. Kalau Miss sedang sedih, ya Miss akan ceritanya kepada teman atau mungkin ya dengan orang rumah, tapi lewat telepon, tidak bisa secara langsung. Nah, bayangkan ya anak-anak betapa sulitnya hidup merantau itu. Nah, tapi tidak semuanya sulit ya, ada bahagianya juga, tetap tidak selamanya itu sulit. Nah, tapi yang ingin Miss ceritakan hari ini adalah bagaimana kita semua bisa menghadapi permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, tadi Yakobus menuliskan surat ini untuk kedua belas suku ya yang ada di perantauan. Yakobus ingin memberikan penguatan. Ia ingin memberikan pencerahan kepada teman-temannya bagaimana cara bertahan di dalam kesusahan. Nah, berdasarkan bahan perenungan kita pada hari ini, ada 3 kelompok manusia ketika menghadapi masalah. Yang pertama itu adalah kelompok manusia yang mudah menyerah. Lalu yang kedua itu kelompok manusia yang suka melarikan diri. Dan yang ketiga adalah orang yang bisa belajar dari masalah. Nah, dari ketiga ini, kira-kira anak-anak atau bahkan Miss Mela sendiri ada di kelompok manusia yang mana? Nah, kita semua berharap tentunya kita berada di kelompok
yang belajar dari masalah. Anak-anak, Miss percaya bahwa selama kita masih tinggal di dunia, kita pasti akan menemukan masalah. Entah itu mungkin anak-anak sudah mulai jenuh dalam belajar, atau mungkin anak-anak merasa kesepian karena harus belajar sendiri di rumah dan papa mama bekerja, dan lain sebagainya. Banyak sekali masalah yang kita hadapi setiap harinya. Tapi apakah kita hanya ingin berada di dalam masalah tersebut? Apakah kita hanya ingin menyerah saja? Atau kita mau bangkit dari masalah yang kita hadapi? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ya anak-anak, bahwa kita tidak boleh menyerah. Tuhan ketika disiksa, Tuhan ketika dicemooh, apakah Tuhan menyerah? Tidak sama sekali. Tuhan terus berjuang membawa salibnya, memikul salibnya sampai ke Bukit Golgota dengan keadaan yang sangat-sangat menyakitkan. Nah, apakah masalah yang kita hadapi sudah sesakit apa yang Tuhan Yesus rasakan? Tidak kan? Nah, maka dari itu, mari kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang pantang menyerah dalam menghadapi masalah dan menjadikan masalah tersebut menjadi pembelajaran. Kenapa? Karena kalau kita tetap bertahan, maka kita akan memperoleh hidup. Hidup apa? Hidup kekal di dalam Tuhan. Nah, masih ingat ya dengan tema Pepenkris kita, yaitu Merdeka Belajar di Zaman Pandemi. Tema ini mengajak kita untuk tidak mudah menyerah atau melarikan diri dari masalah akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian, melalui setiap masalah yang kita hadapi, seharusnya kita memperoleh kesempatan belajar hal baru. Pasti sudah banyak sekali kan hal yang kalian pelajari selama di rumah? Nah, coba diingat-ingat lagi, apakah yang sudah kalian pelajari dan hal baru apa saja yang kalian dapatkan selama kalian belajar di rumah. Meskipun sulit ya, tapi pasti ada hal istimewa atau hal baru yang bisa kalian temukan. Dan yang terakhir adalah kita tetap bersyukur akan kebaikan Tuhan setiap hari dan meminta kepadanya agar dapat bertahan dan bertumbuh. Nah, semoga melalui perenungan kita pada pagi hari ini, kita semua bisa tetap mengucap syukur meskipun kita sedang berada di dalam masalah. Ingat ya anak-anak, kita harus tetap bertahan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita akan memperoleh hidup kita, yaitu hidup yang kekal. Nah, untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita semuanya menutup di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, apabila pada saat ini mungkin banyak masalah yang kami rasakan yang membuat kami bersungut-sungut. Tetapi kiranya Tuhan utus Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, sehingga kami dapat tetap bersemangat dan bersukacita menjalani kehidupan kami. Biarlah kami tidak lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini, sehingga kami masih bisa tetap hidup dan menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini dengan baik. Sampai bertemu kembali. Bye-bye, God bless you all.